Sosok Danu itu ada di TKP, tetapi dia diam aja. Dan yang jahat adalah papa. Saya sempat dibully, saya sempat, nggak mungkin ramalan Mbak Rara seperti itu. Polisi menetapkan 5 ya, kalau saya 7. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Ayah, kenapa jahat? Sakit, Peristiwa berdarah meninggalnya Ibu Tuti dan putrinya bernama Amel menjadi misteri sepanjang 2 tahun. Tapi kini tragedi berdarah itu mulai terungkap. Dengan polisi menetapkan para tersangka, terutama suami korban. Tapi sesungguhnya sudah sejak 2 tahun silam, tim Ganjil Misteri yang menelusuri lokasi bersama Rara Istiati Wulandari sudah melihat ada tanda-tanda mengarah ke orang-orang terdekat korban. Mbak Rara bahkan saat itu menunjukkan ciri-ciri pembunuhnya dengan menyebut orang yang telah memberikan cincin tanda cinta. Saya ingin menyampaikan pesan arwah, tetap asas praduga tak bersalah. Tapi di sini simbolnya adalah cinta. Tadi kan saya bertanya, siapa yang membunuh? Kenal enggak? Jawabannya adalah orang yang ini simbolnya tinggal satu rumah. Tapi mengapa kasus yang sudah diungkap Mbak Rara 2 tahun lalu itu baru terungkap sekarang? Benarkah tragedi ini sengaja ditutupi kabut mistis oleh seseorang? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rara sedang di bawah langit Kota Subang, tepatnya di Jalan Cagak. Nah, ini ada di depan TKP Subang. Nah, ada keluarga dari korban. Rara mengaturkan duka cita mendalam atas meninggalnya Mama Nung Tuti almarhum dan Amel. Nah, ini ada keluarga. Bagaimana ini pendapatnya tentang kinerja Polda, kinerja kepolisian? Optimis ya. Pasti semuanya ketemu. Optimis pasti terungkap. Kematian Ibu Tuti dan putrinya bernama Amel kembali menjadi pusat perhatian publik. Tragedi pembunuhan berdarah 2 tahun lalu itu memang sempat membuat gempar, terutama masyarakat Subang, Jawa Barat. Tapi kini para tersangka mulai bermunculan, terutama suami korban yang diduga menjadi otak pembunuhan berencana ini. Tapi begitulah, jauh sebelum para tersangka diungkap, tim Ganjil Misteri bersama Rara Istiati Wulandari sudah melihat tanda-tanda pelaku yang bukan orang jauh dari korban. Aku mau nulis dulu TKP Subang, ya. Nah, di sini almarhum Mama Nung Tuti dan almarhum Amel. Jadi ada luar biasa ya, ada keganjilan saat Rara datang itu 3 kali ya. Yang pertama itu tanggal 7 bulan 10, 7 Oktober, tanggal 14 Oktober, dan 14 November. Nah, saat awalnya itu ngobrolnya lebih banyak sama Amel dan waktu itu masih Ibu Tuti. Tapi yang waktu kedua arwahnya itu bilang nama saya itu Nung. Nah, terus aku tanyain ke keluarga,
ternyata Nung itu adalah nama kecil. Jadi memang benar, ya saya bersyukur sekali dapat kesempatan untuk belajar dari para mangku yang baik hati, menularkan ilmunya tentang skala dan skala, membuka perpustakaan jagat alam semesta. Jadi aku meditasi sebentar. Banyak fakta yang secara perlahan mulai bermunculan. Polisi juga bergerak cepat mengamankan para tersangka. Tapi sinyal ada cinta terlarang sudah diungkap Rara Istiati Wulandari 2 tahun silam. Saat itu, Rara dan tim Ganjil Misteri melakukan penelusuran gaib untuk mengungkap kasus besar yang membuat gempar itu. Nah, ini yang pertama keluar ya waktu itu. Kalau mau di-review, nanti bisa dilihat tayangan Ganjil Misteri yang saat itu sempat trending. Jadi ini adalah masalahnya jantung hati atau asmara, seseorang yang memberikan cincin. Seseorang yang memberikan cincin ke almarhum Mama Nung Tuti. Jadi saat dengan tim Ganjil tuh masih rohnya tuh bilang saya Tuti, seperti itu. Kemudian saat Amel, siapa yang membunuh, siapa yang jahat, itu sosoknya ada sosok ibu, anak-anaknya ya, dan ada sosok ayah. Itu yang menyebabkan meninggal. Aku tuh sempet membaca kalau ada seseorang yang di luar yang kebingungan mengamankan mayat. Nah, waktu itu juga arwah itu sempat ngobrol sama Rara. Amel mengatakan bahwa sosok Danu itu ada di TKP, tetapi dia diam aja. Dan yang jahat adalah Papa. Dan ternyata Pak Yosep kan sekarang atau bapaknya itu sudah menjadi tersangka ya. Sesuai dengan ramalan simbol yang memberikan Mama Nung Tuti cincin. Benar, 2 tahun lalu, Ganjil Misteri bersama Rara Istiati Wulandari yang dikenal sebagai Pawang Hujan datang ke pusara Ibu Tuti dan Amel. Dari sanalah diperoleh petunjuk penting saat dilakukan komunikasi gaib dengan korban yang sudah meninggal. Saat itu Mbak Rara mengungkap dengan gamblang bahwa pembunuhan Ibu Tuti dan Amel adalah orang terdekat. Saya bertanya siapa yang membunuh, laki-laki atau perempuan, sosoknya adalah ini. Apa itu Mbak Rara? Itu sosok apa? Ini berhubungan dengan cinta, seseorang yang pernah dicintai, dan dia adalah laki-laki. Saya hanya menyampaikan pesan arwah, tetap asas praduga tak bersalah, tapi di sini simbolnya adalah cinta. Ini adalah simbol pernikahan, kalau bahasanya adalah cincin. Ada orang yang pernah melingkarkan sesuatu dengan Ibu Tuti. Tadi kan saya bertanya, siapa yang membunuh? Kenal enggak? Jawabannya adalah orang yang ini simbolnya tinggal satu rumah. Tinggal satu rumah, ini bapak, ini ibu, ini anak. Dan ini adalah simbol dari cinta. Bahasanya kartu tarot itu gampang kok, karena ada gambar-gambar. Orang kalau menikah dapatnya apa sih? Cincin kan? Cincinnya nyimpen cincin. Atasnya cinta. Satunya cowok.
Terima kasih. Cukup, kita harus pergi. Saya tutup doa dulu. Pembunuhan Ibu Tuti dan Amel di Subang 2 tahun silam kini kembali menjadi sorotan setelah polisi menetapkan 5 tersangka, termasuk suami korban. Tapi benarkah tersangkanya ada 7 orang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semula memang tidak banyak yang yakin dengan prediksi Rara pawang hujan, terutama ciri-ciri pembunuh Ibu Tuti dan Amel yang disebutnya sebagai orang terdekat serta memberinya cincin pernikahan. Tapi kini semua yang diungkap Rara Istiati lewat telisik batinnya dibuktikan oleh polisi. Orang yang memberikan cincin yang tak lain adalah suami Ibu Tuti sudah menjadi tersangka. Ingat, ramalan saya itu bisa jitu, bisa juga tidak, tetapi sudah dibuktikan ya, seseorang yang memberikan almarhum cincin, kotak cincin, itu menjadi tersangka, yaitu Pak Yosep. Semoga segera terungkap. Semuanya mau mengaku. Bagi Rara Istiati Wulandari, terungkapnya identitas para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang memang tidak mengejutkan. Ia sudah mengidentifikasinya sejak awal-awal kasus ini menjadi sorotan publik. Tapi saat itu, Rara bukan hanya dihujat, tapi mendapat banyak cercaan karena dianggap ramalannya tidak berdasar. Dan kini, semua yang membuatnya dibully habis-habisan itu menjadi kenyataan. Saya sempat dibully, saya sempat, nggak mungkin ramalan Mbak Rara seperti itu. Tapi kan kembali lagi saat 2 tahun lalu ya tim Ganjil Misteri datang itu, kan ada kamera, tidak hanya tim Ganjil Misteri, tapi banyak wartawan ya waktu itu di tempat Pak Kades itu. Dan saya juga sempat live streaming. Jadi ya tidak ada rekayasa, ada oknum-oknum yang batil ya. Tapi kembali lagi, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Kini, setelah penelusuran Ganjil Misteri dan Rara Istiati 2 tahun lalu menjadi kenyataan, masih banyak yang belum terungkap. Lewat lisik mistik, Mbak Rara bahkan menelisik tersangkanya ada 7 orang, bukan 5 orang yang disebutkan polisi. Namun demikian, 1 orang yang belum terungkap ternyata sudah meninggal dunia. Saya sempat memprediksi yang 1 orang itu ya sudah meninggal. Apakah benar? Polisi menetapkan 5 ya, kalau saya 7. Benar ya, ada 1 orang yang sudah meninggal. Simbolnya memang benar sudah meninggal, perempuan atau laki-laki. Ini elemennya tidak ada simbol jenis kelaminnya, tetapi di sini masih keluarga dari tersangka. Tapi benarkah kasus kematian ibu dan anak di Subang sulit diungkap karena diselimuti kabut mistis? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sinyal
Sinyal pembunuh yang masih bebas berkeliaran sesungguhnya sudah terdeteksi dari radar batin Mbak Rara. Itu terjadi saat ia melakukan komunikasi secara gaib dengan korban yang kemudian memberikan ciri-ciri pelaku pembunuhan. Saya minta maaf ya pemirsa ganjil. Pemirsa ganjil sudah sering lihat saya waktu saya ditayangkan. Jadi ini ada channeling arwah. Entah sebutan pemirsa ganjil. Ingat, beda budaya, beda agama, beda keyakinan, beda sebutan. Kalau saya hanya menyebut roh. Tadi ketika dibicarakan, beliau hadir, namanya disebut, beliau hadir. Jadi jawabannya iya, itu saya, almarhum Ibu Tuti hadir. Hati-hati ya buat yang nakal, karena di sini desa Cagak jadi mencekam. Arwah itu, maaf ya, buat keluarga Ibu Tuti dan Amel, arwah itu penasaran. Mereka bisa menjangkau mimpi Anda. Almarhumah Tuti dan Ibu dan Amelia Musikaratu sudah mengenal siapa yang memukul, sudah mengenal siapa yang masuk ke rumah, dan ada 2 kunci. Dua tahun lalu, sebelum para tersangka terdeteksi, masyarakat di sekitar lokasi kejadian sudah dibuat resah. Mereka rasa tidak aman karena tersangkanya masih bebas berkeliaran. Pak Kades yang ditemui tim Ganjil Misteri 2 tahun silam mengungkapkan keresahannya itu, terutama karena pembunuhnya bisa berbuat apa saja agar kasusnya tetap terkubur dalam ingatan publik. Penduduk desa Jalan Cagak sebenarnya masih was-was gitu, dan sedikit mencekam karena mereka beranggapan bahwa pembunuh masih berkeliaran di luar. Ketika ada warga yang bilang ke saya bahwa di mobil itu ada kaki, dan saya hafal betul bahwa kaki itu adalah kaki Watuti. Watuti ini adalah yang pernah ngurus saya pada waktu kecil, dan saya juga tidak tahu Amel ada di dalam sana, Mbak Rara. Yang saya tahu hanya Watuti lah yang meninggal pada waktu itu. Kasus besar ini memang tidak mudah dibedah. Butuh waktu hingga 2 tahun untuk sampai pada petunjuk pasti keberadaan para tersangka. Tapi Rara Istiati Wulandari masih melihat perkara ini belum akan segera terkuak seluruhnya. Tetap butuh waktu panjang oleh sebab ada pengaruh mistis yang mengiringinya. Banyak kekuatan gaib yang sengaja dipasang agar kasus ini tetap gelap. Saya melihat kasus ini masih panjang ya, mudah-mudahan segera terungkap, mudah-mudahan aman semua ya, gitu. Karena kan memang kabarnya kan ada sisi mistisnya juga supaya ini kasus ini tuh terselubung, tidak terungkap. Ya ada ya, karena memang terkadang kalau ada orang mau ngecek ke lokasi tiba-tiba males atau ya ada kok mau dilakukan olah TKP atau apa kayak gitu, terus tiba-tiba hujan, nah itu juga ada sisi mistisnya. Jadi biar batal lah kegiatan itu. Tragedi kematian ibu dan anak di Subang 2 tahun silam akhirnya memang mulai terungkap. Tim Ganjil Misteri bersama Rara Pawang Hujan termasuk yang ikut menelusuri kasus ini hingga mendapatkan tanda-tanda tersangkanya. Semogalah semua yang sudah muncul dalam tayangan Ganjil Misteri
11 Oktober 2021 silam segera terungkap secara gamblang. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.